Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Nas Media FM dan para pemirsa live streaming Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025 kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sudah mengikuti kajian Ba'da Maghrib, yakni kaji kitab Tafsir Jalalain yang pada malam hari ini akan langsung disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sangat kami muliakan, kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dikumpulkan di Masjid Nasional Al-Akbar ini. Seperti biasa, jamaah sekalian, setiap hari Selasa malam Rabu Masjid Nasional Al-Akbar mengadakan sesi kajian tadabbur Al-Quran setelah salat maghrib, sesi kajian tadabbur Al-Quran melalui kitab Tafsir Jalalain. Setelah tadi kita telah sama-sama salat maghrib berjamaah, kita akan mengkaji satu ayat, dua ayat yang semoga dengan sebab kajian kita ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra dan putri serta keturunan kita orang-orang menjadi anak-anak yang ahlul Quran lafzan wa ilman wa amalan. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada kajian pada kali ini adalah perbaruilah iman kalian. Tema ini kami angkat atau terinspirasi dari surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hakim, yang mana nanti akan kita kaji secara bersamaan. Terlebih dulu kami akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah khitab ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, selama tidak ada petunjuk bahwa ayat itu khusus hanya kepada Nabi, maka berarti ayat itu untuk semua umat beliau. Maka ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mahalli, aitum ya Muhammad ala ilmika bidzalika an-nafi' fil qiyamah. Selalulah engkau wahai Muhammad berada di dalam ilmu yang bermanfaat tentang agungnya kalimat la ilaha illallah itu, yang mana kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya merupakan sebuah kalimat yang agung, merupakan sebuah kalimat yang besar, bahwa kalimat ini ketika nanti pada hari kiamat, artinya bagi orang-orang yang ahli mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti kalimat ini akan menjadi saksi atasnya. Kalimat ini akan menjadi pembela baginya. Berbicara tentang kalimat la ilaha illallah pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian di pertemuan ini juga, bahwa banyak sekali hadis yang mengucapkan, yang berbicara tentang la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Maka di situ para ulama akan mengarang sampai berjilid-jilid kitab hanya untuk mengupas kalimat la ilaha illallah. Di antaranya keutamaannya di Gunung, sebagaimana hadis yang menyebutkan innallaha ta'ala qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang ahli mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dengan ucapannya tersebut dia mengharapkan ridha Allah. Ada lagi sebuah hadis qudsi yang maknanya begitu dahsyat. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu meminta diajarkan Allah, memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada beliau satu kalimat, satu zikir, yang mana kemudian kata Allah, ya Musa qul la ilaha illallah, wahai Musa ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa masih berbicara dengan Allah, ya Rabb, yang aku maksud ajarkan aku hal yang khusus yang hanya Engkau berikan kepadaku. Karena kenapa? Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang Engkau ajarkan kepada semua nabi dan semua rasul. Apa kata Allah? Wahai Musa, tidak ada kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah. Karena kenapa? Seandainya 7 langit 7 bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lain, maka sisi yang di situ terdapat kalimat la ilaha illallah itulah yang lebih berat. La ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, wahai Nabi Muhammad, istighfarlah atas dosamu. Di sini kemudian timbul pertanyaan, loh, bukannya Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga daripada dosa? Betul Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud di sini adalah umat Nabi Muhammad. Qila lahu dzalika ma'ismatihi litastanna bihi ummatuhu. Kenapa Allah mengucapkan itu? Padahal Nabi Muhammad adalah orang, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk beristighfar. Padahal beliau terjaga daripada dosa. Karena kenapa? Agar hal itu menjadi sunnah beliau untuk diikuti umatnya.
Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, tidak punya salah pun istighfar. Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Aku, kata Nabi, sehari beristighfar kepada Allah 100 kali. Maka Nabi Muhammad yang boten gak ada dosa, boten gak ada kesalahan 100 kali. Maka tentu kula panjenengan harus jauh lebih banyak. Karena kita masih sering melakukan dosa. Kula panjenengan masih sering melakukan kesalahan, sering melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, sering melanggar larangan Allah. Wastaghfir li dzambika, maka mintalah istighfar atas kesalahanmu dan juga beristighfarlah untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah adalah zat yang mengetahui bolak-baliknya kalian dalam melakukan kesibukan, dan Allah juga mengetahui tempat tinggal kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini berbicara salah satu dari 3 pilar agama Islam, yakni berbicara tentang iman. Karena juga kita kaji di sini bahwa iman, bahwa Islam, agama yang kita anut ini mempunyai 3 sisi. Sebagaimana masyhur disebutkan dalam hadis Jibril, bahwa suatu saat malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang putih, yang bersih, datang kepada Nabi Muhammad, yang mana saat itu sedang banyak sahabat. Kemudian malaikat Jibril duduk di depan Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Lalu dijawab oleh Rasulullah tentang 6 hal yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun iman. Malaikat Jibril kemudian, akhbirni 'anil Islam. Kabarkanlah kepadaku wahai Nabi Muhammad tentang Islam. Dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun Islam. Kemudian yang terakhir, jelaskanlah kepadaku, kata malaikat Jibril, tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa menumbuhkan sikap itu, maka sadarilah bahwa Allah lah yang melihat kamu. Maka di sini kemudian Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Islam itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Tetapi dari sini kemudian timbul pertanyaan, sampai sebatas mana kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk memahami 3 hal itu? Nopo wong niku kudu ngalim kabeh, Pak? Jawabane mboten. Silahkan Bapak Ibu sekalian ambil profesi bidang keilmuan apapun. Silahkan panjenengan menjadi dokter, katakanlah. Silahkan Anda menjadi pengusaha. Silahkan Anda menjadi apapun yang mungkin profesi itu jenengan bisa capai dan jenengan tempuh. Tetapi ada beberapa persen dari ajaran Islam itu yang harus panjenengan faham, yang harus panjenengan belajar. Jadi iman tadi itu nanti masuknya pada bab akidah, ilmu akidah. Orang mukmin harus punya akidah yang benar. Islam itu nanti pada amal-amal zahir seperti sholat, puasa, haji, zakat, ada 5 itu ya. Kemudian ihsan adalah tentang ilmu akhlak, tentang tazkiyatun nufus, tentang ilmu kebersihan hati. Apakah kita harus belajar Islam secara mendalam seperti para ulama? Boten. Jadi kewajiban yang sifatnya fardhu ain itu adalah pada beberapa persen daripada ajaran iman itu
yang bisa kita pelajari sekiranya dengan mempelajari itu kita punya iman yang benar. Contohnya apa? Dengan percaya rukun iman Pak ya, ada 6. Kadar kewajibannya apa? Adalah dengan percaya adanya Allah. Allah itu zat seperti apa? Maka di sini kemudian para ulama merumuskan aqidatu khamsin, aqaid 50, bahwa Allah itu wujud, Allah qidam, Allah Bapa. Ini yang wajib dipelajari. Jenengan tidak diperintahkan untuk masuk secara mendalam ke mempelajari dalil perbedaan firqah. Sama dengan Islam, bagian yang diwajibkan bagi panjenengan untuk mempelajari Islam adalah kadar sekiranya Anda itu bisa beribadah dengan benar. Dengan sholat tahu syarat dan rukunnya, tahu hal-hal yang membatalkannya. Kemudian tentang tasawuf adalah dengan sekiranya tahu tata cara sholat itu caranya khusyuk dan apa. Jadi terkait tentang pendapat-pendapat para ulama madhab itu tidak diwajibkan kepada seluruh umat Islam, hanya orang-orang tertentu saja yang itu ketika mereka diberikan akal yang baik, mereka diberikan kemampuan yang baik untuk memperdalam ilmu-ilmu syariat, silakan. Tetapi itu sifatnya sunnah. Intinya ini tidak semua orang harus menjadi ulama. Yang wajib panjenengan pelajari hanya kadar keimanan sekiranya Anda bisa punya iman yang benar, kadar ibadah sekiranya Anda bisa beribadah dengan benar, dan kadar akhlak sekiranya panjenengan bisa berakhlak dengan benar. Itu saja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kita akan fokus membahas tentang iman. Ada salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Al-Hakim, tentang iman. Niki Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh kita, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Faqila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, ya Rasul, lantas bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami itu ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab oleh Rasul, beliau mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin, makna jaddidu imanakum atau tajdidul iman, memperbarui iman, inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh para ulama. Ada ulama yang mengartikan perbaharuilah iman kalian karena orang itu meskipun beriman, kadang atau sering kali karena kemaksiatan yang dia lakukan sehingga kemudian menurunkan kadar keimanannya itu. Kenapa Bapak? Dengan kalau pulau speaker dunia mawon kerja mawon kadang-kadang atau mungkin sering maksiat, niku keimanan kita semakin turun levelnya. Makanya kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa naik. Tambah karena seringnya kita beribadah, seringnya kita melakukan sunnah, bisa turun karena seringnya kita bermaksiat kepada Allah. Ada ulama yang menjelaskan tentang makna hadis tadi dengan pendapat ini. Ada lagi hadirin hadirat rahimakumullah, makna perbaharuilah iman kalian adalah karena seringkali orang itu, dan ini sembahyang, seringkali orang itu keluar dari Islam tanpa dia sadar. Niki sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam sebuah kesempatan, beliau ini pun tidak menjelaskan tentang fenomena akhir zaman. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan datang kepada umatku satu zaman di mana di zaman tersebut seorang laki-laki ataupun perempuan pagi hari mereka mukmin, sore hari mereka kafir, atau sore hari mereka mukmin, pagi hari mereka kafir. Hadis-hadis seperti ini Pak adalah sesuatu yang harus betul-betul kita introspeksi. Jangan-jangan yang dimaksud adalah kita. Maka makna jaddidu imanakum adalah perbaharuilah iman kalian, karena boleh jadi kalian kehilangan iman tanpa kalian sadar bahwa kalian telah kehilangan iman. Maka manis ini kita di akhir zaman itu sering keluar pendapat-pendapat yang itu terkesan ilmiah, yang itu dibungkus dengan argumen yang indah, dengan akal yang rasional, tetapi sebenarnya pendapat-pendapat itu adalah racun yang ketika diyakini bisa jadi orang itu kehilangan iman. Namun kula niki kuliah, saya selesai master tafsir di UIN. Ketika kula kuliah di UIN sering mempelajari pemikiran-pemikiran pembanding dari akademisi Islam yang mengambil pemikiran dari para orientalis. Itu di antara pendapat yang sering digaungkan oleh mereka bahwa Al-Quran itu tidak autentik, bahwa ada mungkin satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat yang tertukar. Padahal kata para ulama, di antara ijma ulama, orang yang meyakini bahwa ada satu huruf dari Al-Quran yang hilang atau Al-Quran itu tidak autentik, maka orang itu keluar dari Islam. Okay. Jangan mempelajari hal-hal yang membatalkan iman, sakit melihat kitab-kitab yang standar. Ini harus kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Kitab yang paling ringkas mungkin wonten kitab Sulamut Taufiq. Ada lagi kitab yang agak tebal namanya kitab Irsyadul Ibad, atau kitab-kitab yang lebih tebal lagi yang khusus membahas tentang nawaqidul iman, hal-hal yang menjadi pembatal iman. Ini kok wadah ternyata. Saya tadi ketika mau ke sini baca tentang bab ini dalam kitab Irsyadul Ibad, dan itu ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari, yang ternyata seandainya itu diyakini oleh seseorang, maka orang itu akan kehilangan iman. Hadirin, masalah ini adalah kaidah untuk diri kula panjenengan piyambaknya, bukan untuk menghakimi orang lain. Jangan baca kitabnya ternyata pembatal iman itu banyak. Mungkin jangan metu ke masjid, kok ini kafir, ini kafir, betul-betul. Hal-hal seperti ini adalah kaidah untuk diri kita berikan. Di antara hal yang membatalkan iman, tidak hanya ketika orang itu tidak mempercayai rukun iman ataupun rukun Islam. Ada orang itu yang meremehkan ajaran-ajaran Islam, yang itu meskipun sunnah, tetapi sunnah itu disepakati oleh para ulama, boleh jadi dia kehilangan iman, Pak. Namun jenengan sholat rawatib itu kan sunnah, Pak. Jenengan baca kalau dibaca apa? Kesunahan sholat rawatib itu sudah ijma seluruh ulama akan kesunahannya. Makna daripada sunnah, ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala, tidak kita lakukan ibadah nopo. Tetapi kalau orang itu tidak melakukan sholat sunnah rawatib serta kemudian mengingkari akan kesunahannya, bahkan meremehkannya, itu bisa berimplikasi kekafiran. Bahaya nubuatan. Jangan gak sholat rawatib buatan nopo, pokok gak sholat buatan mawon. Tapi kalau wis gak sholat rawatib, walah tasih sholat sunnah gak penting lah. Ini beda malih. Jenengan boten sholat id boten napa-napa karena sunnah. Jenengan boten sholat duha boten napa-napa karena itu sunnah.
Tetapi kalau sudah meninggalkan, mengingkari dan meremehkanlah itu yang berbahaya. Di antaranya hal-hal yang membatalkan iman itu membuat candaan kepada hal-hal yang itu sakral dalam agama, atau mungkin menganggap bahwa ajaran agama lain itu lebih baik daripada Islam. Itu bisa menjadi sebab batalnya iman seorang. Ada sebuah hikayah wonten di India, ada seorang perempuan ini hadirat rahimakumullah, dia masuk Islam, tetapi karena lingkungannya adalah Hindu yang mana sangat keras terhadap orang-orang yang keluar dari agama Hindu, maka dia terpaksa menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislaman itu bukan ngomong-ngomong kalau memang konteksnya darurat. Wanita ini hadirin telah masuk Islam selama beberapa tahun, hingga kemudian suatu saat ketika dia sakit keras dan ajalnya sudah tidak lama lagi, dia kemudian meminta kepada keluarganya untuk mempertemukan dia dengan seorang laki-laki muslim. Keluarganya ini menganggap bahwa mungkin sedang jatuh cinta, permintaan terakhir. Akhirnya dituruti. Setelah dituruti, kemudian didatangkan ke rumah tersebut, wanita muslimah tadi meminta izin kepada keluarganya agar diizinkan untuk berbicara empat mata. Setelah kemudian berbicara empat mata, wanita tersebut mengatakan, "Wahai Tuan, saya ini sebenarnya adalah seorang muslimah. Saya menyembunyikan keimanan saya selama bertahun-tahun karena khawatir akan respon keras daripada keluarga saya. Sampai saat ini tidak ada keluarga saya yang tahu bahwa saya seorang muslimah. Wahai Tuan, karena ajal saya sudah tidak lama lagi, saya ingin memberikan wasiat nanti setelah saya meninggal, ketika jenazah saya telah dikuburkan oleh keluarga saya, tolong hari itu juga engkau gali kembali, engkau ambil jenazah saya, perlakukan jenazah saya seperti kebanyakan wanita muslimah diperlakukan ketika dia meninggal." Maka betul hadirin, tidak lama setelah itu kemudian wanita itu meninggal. Setelah wanita itu meninggal, dia berwasiat kepada keluarganya agar jenazahnya tidak usah dibakar, karena dibakar itu biayanya besar, Pak. Kemudian jenazahnya langsung dikubur. Setelah proses penguburan selesai dan disaksikan dari jauh oleh laki-laki muslim tadi tempat lokasi di mana wanita itu dikuburkan, malamnya kemudian laki-laki tadi ke kuburan wanita yang dikubur tadi, Pak, digali lagi dengan ditemani salah satu keluarganya yang juga perempuan. Setelah digali lagi, kemudian kafannya itu dibuka, ternyata bukan wanita itu, ternyata seorang laki-laki yang berjenggot. Dan dia sudah memastikan bahwa ini betul lokasi makam tadi. Karena kenapa? Di sekitar situ semuanya kuburan orang-orang Hindu. Hadirin, akhirnya diambillah salah satu kain kafannya itu, salah satu potongan kain kafan daripada lelaki yang di situ ternyata di dalam kubur seorang laki tadi, diambil potongan kain kafannya kemudian dikuburkan kembali. Tidak lama setelah itu orang ini kemudian menunaikan ibadah umroh. Setelah menunaikan ibadah umroh, potongan kain kafan tadi dibawa terus. Dia memikirkan akan wasiat wanita tersebut yang belum bisa dia tunaikan. Akhirnya sampai suatu ketika orang ini bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu kemudian bertanya, "Wahai Tuan, apakah betul yang Anda bawa itu kain kafan?" "Kok Anda tahu?" "Iya, karena apa yang Anda bawa itu jenis kainnya sama seperti kain yang saya buat untuk mengkafani almarhum ayah saya." "Loh, kapan ayah Anda meninggal?"
beberapa hari lalu wahai Tuhan, tepatnya di tanggal ini dan tanggal ini. Nah, ternyata setelah dicek tanggalnya sama dengan wanita yang meninggal tadi, Pak. Ya, terus ayah Anda dikuburkan di mana? Ayah saya kuburkan di pemakaman Ma'la di kota Mekah. Setelah itu hadirin, karena ada kecurigaan yang sangat kuat, kemudian digalilah makam ayah daripada pemuda tadi. Setelah digali, ternyata yang dikuburkan di situ adalah wanita muslimah yang ada di India tadi. Terus tempat ini pun sangat bertukar. Jenengan sakit percaya, sakit boten percaya nggak boten apa-apa. Setelah kemudian ditanya, kenapa bisa makam ayah Anda berpindah daripada makam Ma'la berpindah ke India sana? Ternyata setelah dicari tahu sebab, sang ayah itu orang yang ahli sholat dia orang yang baik tetapi sering kali ketika dia mengatakan setelah selesai dia berhubungan badan dengan istrinya, dia sering mengatakan, karena wong Hindu itu mari berhubungan dengan istri yo kaono atus. Nah, wong Islam kan butuh atus, Pak. Butuh atus, dan itu ketika tiba musim dingin akan sangat berat. Ini Pak, maksudnya apa? Menganggap bahwa ajaran agama lain itu lebih baik daripada ajaran Islam, maka di antara konsekuensinya bisa jadi itu menjadi pembatal iman kula panjenengan. Sakniki kata Pak Mati niku Pak ya. Sempat viral di TV enaknya ketika berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ada seorang artis yang kemudian mengatakan, "Apa enak mlebu neraka ketemu artis iki padahal itu hadirin bahaya sekali. Ajaran Islam tentang surga neraka itu bukan hal yang bisa untuk dibuat main. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menjaga iman kula panjenengan semua. Allah menjaga iman putri dan seluruh keluarga kita hingga kelak kita meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tanya. Betul. Ibadah ini, apakah inti dari ibadah itu adalah tiga pilar tadi? Iman, Islam, disitulah sebenarnya pokok ibadah yang harus mohon maaf. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Mu. Apakah kemudian inti daripada ibadah itu di tiga tadi? Iya. Tiga hal tadi adalah syai'un mutalazim, sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun ada orang mengatakan bahwa untuk apa kita melakukan sholat, berdiri, rukuk dan sebagainya? Bukankah ketika kita ingat Allah itu sudah cukup? Ada orang yang berargumen seperti itu. Kalau dilihat dari argumennya mungkin rasional, tetapi agama ini tidak cukup hanya dengan rasio saja. Guru kami berkali-kali menasihatkan ibadah itu tidak hanya dari aspek rohani saja, tetapi harus sesuai SOP yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat itu cukup hanya zikir saja, tidak perlu berdiri, rukuk dan sebagainya, maka orang itu jelas tidak paham tentang apa itu Islam.
Wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Ingat kepadaku betul ada di akhir ayat itu, tapi wa aqimus sholat itu adalah tunaikan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Apakah tiga hal tadi, iman, Islam, ihsan, itu adalah ruh daripada ibadah? Iya. Ya pun panjenengan sholat, ya. Tapi kalau anda tidak percaya kepada Allah, kira-kira sah nggak buat sholatnya? Betul. Ya. Karena syarat ibadah itu yang pertama iman. Ketika iman batal, amal zahir apapun tidak diterima oleh Allah. Sama ketika ada orang-orang kafir, mereka bersedekah sekian ratus miliar katakanlah, tetapi yang substansi daripada syarat diterimanya amal itu adalah iman, tidak mereka lakukan, maka sedekah mereka tidak akan ada nilainya. Kalau Islam, ya Ustaz, berarti Allah zalim? Ya bukan zalim, memang seperti itu SOP-nya. Jenengan sholat, syarat pertamanya harus iman. Kemudian syarat kedua harus amalul jawarih, perbuatan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh tentang mekanisme sholat itu adalah sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase yang ketiga nopo ihsan, sholat khusyuk itu ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan atau akidah, syariah, akhlak, atau akidah, fikih ataupun tasawuf, itu adalah tiga hal yang boten saged bisa pisahkan. Boten Mbak Yahya. Saged difahami. Wonten malih sing saged Pak. Monggo. 5 menit terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya mengenai dakwah yang disampaikan Ustaz Husni. Saya bertanya bagaimana cara menasihati istri kita ketika memberikan contoh ajaran yang benar seperti ulama A misalkan ya. Namun jawabnya istri kita adalah, memang kamu adalah suami yang seperti ulama A tadi, seperti itu misalkan. Padahal yang sedang kita sampaikan ini adalah tentang cara imannya gitu ya, bukan orangnya seperti yang Ustaz Husni sampaikan tadi. Karena mengkaji iman dan ilmu agama ini tidak cukup dari viral TikTok yang kita konsumsi saja. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak. Bagaimana cara menasihati istri? Masalah panjenengan itu masalah semua suami, Pak. Masalah Anda itu masalah semua suami. Kita nasihati dengan baik, Pak. Kita nasihati dengan baik. Kalau kemudian nasihat itu tidak diterima, kalau panjenengan evaluasi, mungkin caranya yang salah. Ya. Kalau kemudian kita sudah berusaha menasihati dengan berbagai cara yang baik, telah kita usahakan, yang kedua ya kita doakan. Karena hati seseorang itu bukan wilayah kula panjenengan. Nah, punten menasihati kepada siapapun, tugas kita menasihati dengan memilih cara yang baik dan yang terbaik. Selanjutnya apakah nasihat itu diterima, itu sudah bukan wewenang kita. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah, istirahatkanlah dirimu dari mengurusi sesuatu yang itu bukan wewenangmu. Sama dengan ketika kalau panjenengan menasihati istri, sudah berusaha mencari cara yang terbaik, kemudian masih sering dilawan, kemudian masih tidak diikuti, kita doakan. Tetapi apa yang panjenengan alami itu juga permasalahan semua suami, Pak. Ngoten wong wedok, Pak. Jangankan kita, Pak, sekelas Sayyidina Umar Ibn Khattab, seorang khalifah sahabat Nabi yang paling agung, juga ketika menasihati istrinya juga dilawan ya sami mawon. Yang istri ini kok butuh halus ya. Kemudian kita berusaha tidak meluruskan mereka, karena kenapa? Ketika kita berusaha meluruskan, yang terjadi adalah patah.
Maka dinasihati secara pelan-pelan seraya mereka kita doakan agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Madan bagi cekap. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari semuanya bisa kita fahami dan Allah mudahkan pula panjenengan untuk mengamalkan apa yang telah kita kaji. Kita tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.